ternyata dua-duanya, saya positif COVID, nenek saya juga positif COVID gitu. Diri di kamar sama nenek aku 24 jam, istirahat tidak. Saya meski karantina, saya tetap melakukan aktivitas saya sehari-hari seperti ya bersih-bersih, nyuci baju, masak, itu tetap saya lakukan. Cuman kalau saya ngerasa badan saya agak lemas atau apa gitu, saya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman aku semua? Di video kali ini aku tadi habis sarapan sedikit ya, terus minum obat karena beberapa hari ini badan saya lagi kurang fit. Awalnya sih aku cuman menganggap flu biasa ya, akibat cuaca yang nggak menentu, sehari dua hari panas langsung hujan gitu terus kan beberapa minggu, jadinya mungkin kondisi badan jadi nggak stabil. Dan di saat aku ngerasain nggak enak badan itu, aku cuman rebus jahe, aku tambahin gula merah gitu tiap hari, aku minum anget-anget. Nah setelah itu keadaan udah agak membaik, dan di hari Minggu malam Senin itu tiba-tiba nenek aku tuh batuknya itu loh yang nggak berdahak, itu batuk kering, itu sangat ya parah sih. Soalnya kok tiba-tiba gitu loh, padahal biasanya tuh enggak. Apa karena AC ataukah kipas angin, pengaruh AC atau kipas angin maksud saya, kayaknya juga nggak mungkin gitu kan. Akhirnya besoknya Senin pagi itu badan nenek aku agak anget. Setelah itu aku tunggu sampai sore hari, batuknya nenek aku masih juga belum reda, tapi aku kasih rebusan air jahe itu tadi yang seperti aku minum, aku kasih tas sama nenek. Setelah itu aku nyoba buat tes PCR, aku tes sendiri, dan alhamdulillah itu hasilnya adalah negatif. Saat itu aku agak sedikit lega ya. Dan malam harinya, yaitu malam Selasanya, itu tengah malam nenek aku tuh panas badannya. Waduh, saya kan udah kepikiran ya, kalau nenek saya panas ini ada dua kemungkinan gitu loh. Karena di satu sisi nenek aku saat ini tuh lagi batuknya parah banget, di satu sisi kok ada panasnya. Jadinya tuh nenek aku ini panasnya itu karena COVID ataukah panas karena selang cuci darahnya nenek yang infeksi. Kan dua kemungkinannya tuh di situ. Akhirnya jam 3 pagi saya ambil air putih, saya kasih nenek obat pereda demam. Terus paginya 5:30 aku bangunin nenek karena kan Selasa mau jadwal ke rumah sakit kan. Aku bangunin nenek aku udah mendingan, udah nggak panas, cuman batuk masih tetap. Akhirnya udah siap-siap ke rumah sakit. Sampai rumah sakit batuk juga masih. Terus aku bilang sama suster kalau nenek aku batuk dari kemarin, tapi aku periksa tes itu enggak hasilnya negatif. Tapi sama suster udah diingatkan 2
2-3 hari lagi tolong dites gitu kan. Nah setelah itu sampai rumah, sorenya batuk nenek itu malah semakin menjadi. Akhirnya waduh kalau gini nanti malam pasti nggak bisa tidur. Akhirnya jam 5 saya ke apotek dekat pasar sana ya, naik sepeda sekitar 15-an menit. Saya beli obat buat tenggorokannya nenek, seperti yang aku belikan buat temen aku waktu temen aku sakit batuk itu. Setelah itu sampai rumah aku kasihkan, setiap batuk aku semprotin gitu. Alhamdulillah malam Rabu itu udah gak mendingan, dan Rabu itu nenek aku udah gak begitu batuk. Nah Rabu malamnya itu gantian aku yang panas dingin ya, panas dingin sampai Kamis. Tapi saya nggak ngeh gitu aja ya. Saya merasa badan saya nggak enak, saya langsung ambil obat sakit kepala yang aku beli di apotek. Terus paginya aku seperti biasa jadwal ke rumah sakit sama nenek aku. Di sana karena AC di ruangan terlalu dingin, akhirnya saya mencari udara keluar, cari matahari biar badan saya tuh keringetan. Setelah itu pulang dari rumah sakit, sorenya saya langsung tidur karena badan saya sudah gak kuat. Tapi saat ini saya belum tes. Saat itu saya belum tes. Malam Jumatnya saya menggigil lagi ya, panas dingin. Tetap aku minumin obat lagi. Cuma saya mau ngetes tuh takut ya. Takut iya enggak gitu kan. Siapa tahu cuman flu biasa. Akhirnya Jumat pagi saya bangun sekitar jam 8-an, saya habis minum air hangat itu saya ditelepon sama majikan aku, kamu kok beberapa hari batuk, cobalah tolong dites. Kalau kamu memang cuman kan mau flu biasa, nanti periksa ke dokter, tapi alangkah baiknya kalau tes dulu. Akhirnya saya tes dan ternyata hasilnya adalah ini positif. Aku positif COVID, dan saya juga agak takut sih saat itu. Setelah itu saya ngomong sama majikan, langsung aku suruh tes nenek aku. Nah setelah itu saya tes, padahal nenek aku saat itu udah keadaan batuknya udah agak mereda ya, dan ternyata dua-duanya, saya positif COVID, nenek saya juga positif COVID gitu ya. Aku langsung ngomong bos, alhasil sama bos aku ya atau ya langsung laporan ke pihak kesehatan kalau nggak salah ya, soalnya saya dimintai bukti tesnya ini sama foto muka saya sama askes gitu, katanya buat laporan. Terus juga lalu ke pihak rumah sakit juga kasih tahu ke rumah sakit di mana nenek aku cuci darah kalau kondisi aku sama nenek aku saat ini lagi COVID, gimana selanjutnya gitu loh, apakah karantina mandiri di rumah ataukah di rumah sakit atau gimana. Akhirnya sorenya majikan aku bawa obat dari resep dokter, terus aku minum sama nenek juga, dan karantinanya aku karantina mandiri. Dan karantina mandiri sendiri itu bukan berarti aku di rumah ngurung diri di kamar sama nenek aku 24 jam istirahat, itu tidak. Saya meski karantina, saya tetap melakukan aktivitas saya sehari-hari seperti ya bersih-bersih, nyuci baju, masak, itu tetap saya lakukan. Cuman kalau saya ngerasa badan saya agak lemas atau apa gitu, saya buat istirahat bentar gitu. Karena
majikan juga nggak bilang oh ya kamu istirahat ya sama nenek kamu di sini, nanti makannya aku belikan atau enggak, itu nggak ada. Jadinya ya kita sebagai membantu ya inisiatif kita sendiri. Kalau memang dari majikan nggak ada kata seperti itu, ya namanya apa ya, ya sakit ya, anggap aja flu biasa lah bagi saya, gitu aja. Yang penting saya teratur minum obatnya, tapi obat dari dokter itu bagi saya kurang manjur ya, malah bikin saya bentar-bentar mual gitu, terus keliengan. Akhirnya saya selang-selingi sama obat yang dari apotek gitu. Saat ini adalah hari ke berapa ya, soalnya aku tesnya itu hari Jumat pagi, saya tes Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, berarti ini adalah hari keempat saya karantina. Karantina cuma saya nggak keluar rumah gitu aja, tapi untuk ke rumah sakit saya tetap, jadwalnya nenek aku itu tetap ke rumah sakit, jadinya dibilang karantina juga buktinya saya nggak berdiam diri di dalam kamar istirahat, nggak keluar rumah juga enggak. Dibilang karantina, nggak tahu ya gimana ngomongnya, saya kurang paham ya. Intinya itu tadi. Udah, ini dulu video dari saya. Pesan saya buat teman-teman, jaga kesehatan. Meskipun itu cuman kelihatannya batuk atau flu, cepat periksa, cepat obati. Meskipun itu cuman dengan bahan alami, entah itu jeruk nipis ataupun rebusan air jahe ya. Karena aku 1 minggu sebelum aku covid itu aku udah merebus air jahe, aku minum loh, padahal tapi ya nggak tahu, namanya sakit kan nggak bisa dicegah ya. Nggak tahu yang tahu gitu loh. Jadinya ya anggap aja ini adalah teguran dari yang kuasa, supaya kita lebih dekat sama yang kuasa, kita lebih lebih introspeksi diri, dan semoga kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya jujur, saya minta maaf pada teman-temanku semuanya jika saya selama ini punya salah. Saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan karena saat ini di Taiwan juga masih parah-parahnya, dan penyebarannya covid ini, kata suster yang ada di rumah sakit, itu memang lebih cepat. Ya udah, ini dulu video dari saya. Udah jam 9, saya mau bersih-bersih karena anak-anak udah pada berangkat sekolah. Anaknya nenek aku juga udah berangkat kerja, jadinya saya hari ini bisa bikin video. Jadi semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.